Kembali lagi pemirsa dalam Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan kali ini kami akan membahas mengenai cuan ala startup sistem manajemen properti. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Samsul Mutakin, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Propertek. Apa kabar Mas Samsul? Halo, apa kabar Mas, Mbak? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Samsul. Mungkin Anda boleh ceritakan sedikit apa itu Propertek? Iya, terima kasih sekali sebelumnya. Jadi Propertek ini adalah kita B2B SaaS Property Management System. Jadi kita menyediakan sistem untuk pengelola properti yang sudah beroperasi. Jadi apartemen, office building, terus kemudian kawasan industri gitu. Jadi kami menyediakan sistem untuk mereka menjalankan daily operational mereka. Oke, mengapa sih properti itu memerlukan sebuah manajemen operasional yang mumpuni gitu? Kalau kemudian kita bandingkan dengan cara manajemen yang konvensional gitu. Betul, menarik ya. Jadi memang pengelolaan properti mostly terutama di Indonesia yang kami temui gitu ya. Awalnya memang banyak menggunakan sistem konvensional, artinya mereka masih proses tagihan, let's say itu mereka kadang masih menggunakan Excel, terus kemudian masih perlu dicetak, kemudian didistribusikan kepada tenan gitu ya. Kemudian handling komplain itu juga kadang tenan harus datang ke pengelola, terus kemudian mereka komplainnya akan dicatat dan seterusnya. Nah ini tentu yang pertama isunya adalah masalah efisiensi. Baik efisiensi bagi tenan itu sendiri karena mereka setiap komplain let's say itu harus datang dan seterusnya. Kemudian bagi si pengelola itu sendiri, jadi mereka selama ini masih mengandalkan kertas, terus kemudian proses pembuatan tagihan let's say di apartemen, kalau kita bayangkan gitu ya, kalau di apartemen kita tahu bahwa jumlah unitnya rata-rata di atas 1.000, jadi mereka harus pengelola ini harus menerbitkan invoice setiap bulan kepada tenan sejumlah yang sudah dimiliki oleh tenan gitu ya. Nah bayangkan kalau ini dijalankan secara manual tentu akan memakan waktu gitu ya. Nah kita dengan menggunakan sistem tentu ini akan bisa memangkas waktu, jadi ada efisiensi baik dari sisi waktu bagi si pengelolanya sendiri, itu juga bagi tingkat satisfaction mereka lah terhadap pengelola di hunian mereka. Gitu. Oke, Mas Syamsul, lantas layanan apa saja yang terdapat dalam aplikasi? Ya, kami di Propertek itu kita menghadirkan solusi sebetulnya, jadi tidak hanya kita memberikan solusi berupa software, tapi juga kita memberikan hardware. Jadi pendekatan kita yang pertama, satu tentu software. Kita property management system yang kami miliki itu terdiri dari lebih dari 20 modul gitu ya untuk melayani kebutuhan pengelola, mulai dari proses pembuatan invoice, proses pembuatan payment atau penerimaan payment dari tenan, kemudian sampai dengan tenant handling gitu ya. Jadi kemudian yang saya sebutkan tadi, jadi kita selain memiliki atau menggunakan aplikasi, kita juga menyediakan salah satu contohnya seperti ini, ada hardware yang kita sediakan untuk si pengelola ini menerima pembayaran baik itu transaksi payment online ataupun melalui kartu gitu ya, atau melalui credit card, kemudian debit card dan seterusnya. Nah ini kelebihannya sistem yang kita punya itu EDC seperti ini sudah terkoneksi secara langsung dengan payment sistemnya Propertek, sehingga proses tenan akan Berarti end-to-end property management system, payment system with multiple payment method, dan juga ada on-demand app for tenant gitu ya? Oke, baik. Semakin menarik. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Samsul ya, dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kami masih berbincang bersama Mas Samsul Mutakin, co-founder dan juga CEO dari Propertek. Dari feedback yang dirasakan oleh user lah ya, kelebihan-kelebihan apa saja yang mereka kemudian rasakan pada saat menggunakan Propertek, dan sistem kerjasamanya dengan klien itu seperti apa, membershipnya seperti apa, Mas Samsul? Ya,
Yang pertama tentu karena dari awal kita memang mentarget efisiensi, maka yang paling dirasakan oleh klien itu adalah efisiensi pastinya. Efisiensi baik dalam hal cost gitu ya, karena mereka tidak perlu lagi banyak yang sudah tidak menggunakan kertas lagi, kemudian bahkan ada beberapa klien kita kasir sudah tidak dibutuhkan lagi gitu ya, karena semua sudah by system. Kemudian yang berikutnya kalau mengenai mekanismenya kita SaaS ya, software as a service, jadi tenan nanti akan atau klien itu akan berlangganan setiap bulan dengan harga yang tentu sudah kita tawarkan gitu ya. Jadi mereka SaaS monthly. Baik, udah 3 tahun berdiri di sini, saya lihat profilnya gitu ya, kemudian 17 fitur, 28 klien, 5.000 lebih user, diantaranya kliennya itu ada kalau daerah Jakarta mungkin ya Pakubuwono, Depakubuwono, Grand Kamala, dan banyak lagi. Sudah tersebar di berapa wilayah Pak? Jakarta saja, Jabodetabek atau? Kita saat ini sudah ada di 4 kota besar, jadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga di Malang. Jadi kalau di website mungkin tadi dilihat ada 28 properti, saat ini sebetulnya kita sudah engage dengan 30 properti, jadi betul, jadi sudah baru di beberapa minggu ini kita sedang proses onboarding di beberapa tambahan. Oke, lalu seperti apa kemudian Anda melihat keberlanjutan dari model bisnis PropperTech sendiri ke depan, Mas Samsul? Ya, saya pikir peluang atau peluang bisnis pengelolaan properti ini tentu akan masih sangat dibutuhkan gitu ya, atau bahkan malah akan semakin meningkat. Kenapa? Karena demografi terutama di apartemen gitu ya, yang saat ini mostly sudah dihuni oleh Gen Z dan millennials gitu ya, jadi di mana mereka ini sudah sangat familiar dengan sistem seperti ini. Jadi tentu ini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pengelola properti untuk mereka bisa melayani tenan mereka dengan jauh lebih baik, dan tentu juga bisa meningkatkan potensi revenue mereka. Baik, ada potensi nggak Pak Syamsul kalau ternyata dari kawasan industri, perkantoran maupun apartemen tadi membuat platformnya sendiri gitu ya? Itu menurut Anda ada potensi nggak, dan bagaimana nantinya dengan PropperTech? Ya, kalau berbicara mengenai potensi tentu pasti ada gitu ya, tapi yang perlu disadari adalah managing sistem seperti yang kami punya ini dengan begitu banyak fitur, kemudian ekosistem yang sangat besar, itu menjadi challenge yang berbeda lagi sebetulnya. Jadi ini tentu akan alih-alih untuk menghasilkan efisiensi, justru ini akan bisa menjadi menambah beban karena mereka harus memikirkan bagaimana memaintain sistem, bagaimana mendevelop sistem gitu ya. Jadi sedangkan mereka sebetulnya fokusnya adalah bagaimana melayani tenan atau tenan mereka gitu ya. Jadi instead of mereka harus mengembangkan, mestinya mereka cukup menggunakan layanan dari provider seperti kami yang sudah ready to use. Jatuhnya gitu. Ya. Exactly. Baik. Oke, target ke depan ada target soal profitabilitas atau sudah profit ini untuk PropperTech sendiri, Mas Samsul? Ya, memang dari awal kita sudah mentarget untuk profitabilitas pastinya, dan kita mentarget di kuartal awal ini kita sudah going profitable. Oke, sukses selalu untuk PropperTech.id. Targetnya Thank tadi you. di kuartal awal 2024 setelah 3 tahun berdiri ini tercapai. Dan sampai berjumpa kembali Mas Syamsul. Terima kasih Mas Samsul. Thank you. Sukses untuk PropperTech. Thank you, sama-sama. Terima kasih. Baik, dan kita akan update pergerakan dari IHSG pemirsa dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini sampai dengan jam 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat bersama untuk IHSG ada naik di 0,35% atau 25 poin di 739, akhirnya bisa break lagi di 7.300 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah tipis 0,03%, 15.640. Dan top gainer sejauh ini ada MMIX, ada Humi, Fire, VC, MKAP, PMMP, MPPA, MLPL, dan Victor. Kemudian pemirsa ada top losers PSAB ya yang turun 1,27%, Apik, Jasa Marga juga terkoreksi, CTPE, Bevin, BES, Silo, MNCN, BNGA, dan beberapa saham lainnya yang tentunya masih akan terus bergerak mengalami perubahan pemirsa karena waktu menunjukkan masih pukul 9:27 waktu Indonesia Barat.
Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.